Baik, perkenalkan nama saya Febrian Torres. Saya ekonomi tingkat 2 dan saya bersekolah di SLA PT ASN. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan serta penjelasannya. Dan pertanyaan pertama saya adalah, apa itu juru selamat? Bagi kita, juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain dan juga yang mau rela berkorban demi orang lain tanpa pamrih ataupun tanpa imbalan. Istilah itu erat bagi kita umat Kristen karena apa? Bilang bahwa itu ketat bagi kita. Kita tahu bahwa juru selamat adalah Yesus Kristus. Mengapa dia disebut sebagai juru selamat? Karena kita tahu bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Dia rela berkorban, ia rela disalibkan, dan ia rela turun ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah 100% suci, 100% Allah, dan dia rela menjadi 100% ia 100% menjadi manusia. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa makna gelar Yesus sebagai juru selamat? Juru selamat atau penebus di dalam Injil Perjanjian Baru, Yesus secara gamblang disebut sebagai juru selamat atau penebus yang melakukan penebusan pada umat manusia yang mau mengakui, yang setia dan benar, atau sering disebut sebagai mempelai kebenaran. Itu terdapat di Wahyu 19 ayat 11. Dan saya juga akan memberikan keterangan lagi tentang hal kebenaran ataupun tentang penginjilan. Dan saya ambil dari ayat Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan maka ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita tahu bahwa kita itu adalah sebuah garam. Jika kita diletakkan ke air, kita akan larut dan kita tidak akan bisa kembali lagi menjadi garam. Karena apa? Karena kita sudah dinetralkan oleh air dan tidak akan bisa kita menjadi sebuah penawar bagi orang-orang yang mau merasakan kita. Jadi kita menjadi seseorang itu harus menjadi orang yang kokoh, yang tidak bisa ditawarkan oleh orang lain. Dan sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa kita itu harus menjadi seseorang yang imannya kuat dan tidak akan goyah oleh apapun. Karena jika kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan memperoleh suatu keselamatan bagi hidup kita. Karena bagi Tuhan bahwa kita tetap berpegang teguh pada Dia, maka kita akan selalu mendapat keselamatan bagi Dia. Dan juga ayat 14, dan yang ayat 14 adalah, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di balik gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di balik gunung tidak mungkin tersembunyi. Apakah kita orang-orang umat-umat pilihan Tuhan hanya mau bersembunyi di balik gunung saja? Tidak kan? Kita disarankan bahwa kita adalah orang-orang umat-umat pilihan yang harus ikut serta dalam mengabarkan Injil untuk memberikan keselamatan bagi orang lain. Dan Tuhan sangat senang bila kita menjadi pengabar Injil, karena akan banyaklah orang yang mau bertobat, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan jika kita menjadi orang-orang yang tidak mau mengabarkan Injil, kita tidak mungkin akan bisa bersembunyi dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu di mana kita, dan Tuhanlah yang tahu apa yang akan kita perbuat. Jadi marilah kita mengabarkan Injil seluruh dunia agar kita mendapat sebuah keselamatan dan mahkota di surga. Inilah
pertanyaan dan penjelasan yang dapat saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.